Halo, perkenalkan nama saya Susu Balu, NIM 2012-0037, Prodi P1, semester 5. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS Komputasi Awan tentang keamanan aplikasi berbasis cloud. Jadi berikutnya, jadi di sini apa itu keamanan cloud? Jadi cloud security adalah perlindungan data, aplikasi atau infrastruktur yang terlibat dalam komputasi cloud. Sederhananya, sistem ini diciptakan untuk meningkatkan keamanan data penting yang telah tersimpan. Jadi cloud security didasarkan 3 aspek penting, yaitu kontrol cloud, kebijakan, dan teknologi. Nah, perpaduan ketiganya ini kemudian menghasilkan keamanan cloud dengan integrasi baik. Jadi di sini keuntungan cloud security yang pertama yaitu penyimpanan tak terbatas. Jadi biasanya pada media penyimpanan konvensional atau offline akan ditemukan beberapa data penyimpanan yang terbatas. Sementara cloud menyediakan data penyimpanan dengan kapasitas besar dan tak terbatas. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu keamanan terpercaya. Jadi cloud security dipastikan dapat menjaga keamanan dengan baik. Cloud merupakan sistem penyimpanan berbasis komputasi awan secara online yang menggunakan jalur dan akses privat, sehingga hanya memegang akses saja yang dapat memiliki penyimpanan tersebut. Selain itu, cloud security juga memiliki inskripsi khusus yang susah ditembus dan dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Keuntungan yang ketiga itu fitur backup. Jadi cloud security telah didukung oleh fitur backup, di mana data yang tidak akan hilang begitu saja. Ketika fitur backup pada cloud akan mengamankan data yang ada di penyimpanan lain untuk menghindari risiko data hilang atau rusak. Berikut yaitu keempat, menyesuaikan dengan jaringan lokal. Jadi ketika terjadi perubahan jaringan lokal atau koneksi di suatu tempat, akses dapat direset dan jaringan lama otomatis akan diblokir oleh sistem cloud ini, sehingga data tidak bisa diakses lagi melalui jalur tersebut. Kemudian yang kelima yaitu penyimpanan tak terbatas. Biasanya pada media penyimpanan kita atau penyimpanan offline akan ditemukan di beberapa data penyimpanan yang terbatas, sementara cloud menyediakan data penyimpanan dengan kapasitas besar dan tak terbatas. Kemudian kita masuk dalam penerapan pada cloud security. Jadi di sini teknologi cloud security dapat diterapkan untuk banyak hal, sepertinya pemerintahan. Yaitu dalam pemerintahan, cloud security digunakan untuk menjaga informasi data dan arsip rahasia negara, sehingga sistem keamanan yang pada bidang ini sangat ketat. Pemerintah juga bisa lebih fokus memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian penerapan berikut yaitu keamanan negara. Jadi dalam cloud security pada keamanan negara akan memperkuat pertahanan negara dari serangan luar. Jadi keamanan negara menyimpan aset militer dan berbagai jenis senjata yang dapat dijaga secara maksimal dengan keamanan cloud. Lanjut, penerapan cloud yang berikut yaitu bisnis dan perusahaan. Jadi di dalam bisnis dan perusahaan, penerapan keamanan cloud sangat penting karena berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Dengan banyaknya data yang perlu diolah dan data-data rahasia pada perusahaan juga, tentu penyimpanan yang aman sangat diperlukan. Kemudian berikut yaitu kesehatan. Di dalam bidang kesehatan, sistem keamanan ini digunakan untuk menjaga data pasien dan berbagai jenis pengobatan dan riset medis lainnya di dalam bidang rumah sakit atau keadaan untuk medis. Berikut yaitu kita masuk dalam manfaat cloud computing. Jadi yang pertama itu fleksibilitas. Jadi di dalam banyaknya perusahaan yang menggunakan layanan cloud computing dikarenakan alasannya fleksibilitas. Layanan cloud menawarkan fleksibilitas yang luas untuk semua karyawan. Jadi untuk orang yang ada dalam ruang lingkup perusahaan dalam praktik kerja mereka, misalnya
eh, memerlukan akses dokumen dan data saat berada di luar lokasi perusahaan atau di rumah, kita bisa berinteraksi dengan layanan cloud pada kantor dengan cepat dimanapun dan kapanpun pada saat kita membutuhkannya. Kemudian kita juga dapat mengakses melalui perangkat yang terkoneksi dengan internet dengan terhubung ke penyediaan layanan cloud. Kemudian manfaat cloud berikut yaitu skalabilitas. Jadi manfaat berikutnya itu maksudnya dari layanan cloud menyediakan sumber daya komputasi seperti penyimpanan, bandwidth, dan lain sebagainya. Dan kapasitas yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Manfaat berikut yaitu keamanan data dan pemulihan bencana. Jadi manfaat cloud di berbagai penyedia layanan cloud banyak menawarkan serangkaian kebijakan, sertifikat keamanan, dan kontrol yang luas. Nah, di hal tersebut berguna dalam memperkuat keamanan data dari potensi ancaman pencurian atau kehilangan data. Selain itu, cloud juga dapat digunakan sebagai layanan penyedia data bencana. Dalam artian, layanan cloud menyediakan server yang terpisah. Hal ini dimaksudkan ketika terjadi bencana server yang masih bisa digunakan. Kemudian manfaat cloud berikut yaitu penghematan biaya. Salah satu manfaat yang paling penting dari cloud computing adalah meminimalisir biaya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian infrastruktur seperti hard disk, server, dan lainnya. Belum lagi kita perlu mengeluarkan biaya untuk perawatan infrastruktur atau kerusakan pada infrastruktur yang perlu kita ganti. Jadi semuanya sudah dilayani dan dikelola oleh pelayanan cloud. Kita cuma cukup membayar sesuai dengan paket layanan cloud yang telah kita sepakati bersama dengan penyediaan layanan cloud. Layanan cloud juga banyak menawarkan bayar sesuai yang kita pakai, ditambah biaya royalti atau lisensi perangkat lunak yang juga akan otomatis berkurang karena semuanya berjalan dengan komputasi cloud. Next, kita masuk dalam contoh cloud computing. Jadi contohnya di sini yaitu software as a service atau SaaS. Jadi sini layanan cloud SaaS disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contohnya adalah Adobe Creative Cloud, Google Docs, Spreadsheet, Microsoft 365 atau dahulu dikenal dengan Office 365. Nah, di dalam melalui layanan SaaS, kamu dapat mengakses perangkat lunak atau aplikasi dengan mudah tanpa perlu menyediakan media penyimpanan untuk menyimpan aplikasi tersebut atau memasang aplikasi tersebut. Dengan begitu, kita dapat lebih berfokus dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi karena penyediaan layanan cloud akan menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi tersebut. Kemudian contoh cloud computing yang kedua yaitu infrastruktur as a service yaitu IaaS. Jadi layanan cloud IaaS disediakan dalam bentuk memberikan sumber daya infrastruktur komputasi dalam artian cloud computing yang menyeluruh meliputi server, storage, jaringan, bahkan sampai ruangan data center khusus. Apabila dianalogikan ketika kamu menyewa layanan IaaS, artinya kamu sedang menyewa komputer virtual yang masih kosong. Kemudian contoh yang berikut yaitu platform as a service. Jadi IaaS disediakan dalam bentuk platform yang bisa kamu gunakan dalam membuat aplikasi atau perangkat lunak. Apabila dianalogikan ketika kamu menggunakan layanan IaaS, layaknya kamu menyewa sebuah rumah beserta berbagai lingkungan memiliki database engine, sistem operation, network, framework, aplikasi, dan lain sebagainya. Sebagai penyewa, kamu tidak perlu memelihara rumah atau penyedia lain cloud lah yang akan melakukan. Lanjut, di sini kita masuk tentang tantangan umum yang dihadapi oleh pengguna cloud. Jadi di sini ada dua yang saya ambil adalah paling inti dari dua tantangan paling umum yang mungkin selalu dialami oleh pengguna cloud. Jadi yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan keahlian. Nah, percaya atau tidak, bekerja dengan cloud bisa jadi sulit. Komputasi awan itu kompleks dan terus berkembang. Untuk memanfaatkan cloud secara efektif, Anda memerlukan tingkat keahlian dan pengetahuan tertentu tentang masalah ini. Bahkan jika Anda memiliki profesional cloud di perusahaan, ada kebutuhan untuk peningkatan keterampilan. Yang kedua yaitu tentang manajemen biaya cloud, yaitu cloud umum
Lanjut, tantangan umum yang dihadapi oleh pengguna cloud. Jadi ada dua tantangan yang paling umum, yaitu kurangnya pengetahuan dan keahlian. Percaya atau tidak, bekerja dengan cloud bisa jadi sulit. Komputasi awan itu kompleks dan terus berkembang. Kemudian tantangan yang berikut yaitu manajemen biaya cloud. Jadi cloud umumnya terjangkau, namun ada beberapa situasi yang dapat meningkatkan biaya. Sumber daya yang kurang dioptimalkan, yang tidak digunakan hingga potensi penuhnya menambah biaya tersembunyi. Lanjut, solusi keamanan sistem dengan menggunakan cloud. Jika melihat kilas balik beberapa tahun yang lalu pada masa pertumbuhan internet, kita mengenal adanya istilah hacker dan biasa disebut peretas. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya perhatian. Terdapat beberapa perbedaan tujuan yang dimiliki oleh para hacker dalam 2 dekade terakhir. Lanjut, yang berikut yaitu demi mendapatkan keuntungan komersil banyak, di antara mereka dahulu bereaksi dengan cara mencuri data-data kartu kredit hingga mencapai puluhan ribu jumlahnya. Lanjut, hingga saat ini ada bentuk penyerangan yang paling menjadi momok menentukan bagi banyak organisasi, yaitu distributed denial of service. Lanjut, kita masuk dalam aplikasi mobile yang memiliki layanan berbasis keamanan data pengguna. Jadi aplikasi yang saya ambil yaitu aplikasi Uplock. Jadi apa itu Uplock? Jadi Uplock merupakan salah satu yang terbaik di Android. Dengan ini Anda bisa mengunci aplikasi apa saja di ponsel. Selain itu juga Uplock juga menawarkan kemampuan untuk mengunci foto dan video. Lanjut, jadi Uplock sendiri merupakan salah satu yang terbaik di Android. Dengan ini Uplock juga menawarkan kemampuan untuk mengunci foto dan video. Kemudian pada dasarnya aplikasi ini dapat mengunci aplikasi Android dengan mudah dan juga aman. Disinilah peran Uplock atau aplikasi lock untuk membantu kamu mengamankan data atau file di ponsel. Kelebihan dari Uplock yang pertama adalah aplikasi pengunci ponsel terbaik sekaligus yang banyak digunakan oleh pengguna ponsel untuk mengamankan ponsel. Dengan aplikasi ini kita juga dapat mengunci ponsel dengan mengatur kata sandi sesuai dengan keinginan kita sendiri. Uplock juga memiliki fitur khusus untuk menyembunyikan berbagai foto dan video dari galeri, dan kemudian kita dapat menyimpan di lemari disk pribadi yang disediakan aplikasi ini. Di setiap aplikasi kita juga dapat memasang kunci pengaman, sehingga jika kita ingin menginstal aplikasi harus memasukkan kata sandi terlebih dulu. Selain itu juga dapat memblokir panggilan masuk, Bluetooth, dan aplikasi lain sesuai keinginan. Kekurangan yaitu dari aplikasi Uplock ini mungkin dari segi pop-up iklan yang sering muncul. Akan tetapi menonton iklan adalah bayaran dari akses aplikasi yang gratis. Selain itu terdapat fitur hemat baterai hingga 50%. Pengguna bisa merasakan fitur praktik dalam satu aplikasi tanpa harus mengunduh aplikasi lain yang menyebabkan memori cepat penuh. Manfaat dari Uplock yaitu antara lain dapat menjaga privasi Anda, menjaga kerahasiaan berbagai file dokumen yang Anda miliki, serta menjaga setting aplikasi. Uplock juga dapat memilih aplikasi mana saja yang akan Anda kunci selain aplikasi WhatsApp. Dengan demikian, pihak lain pun tidak akan dapat melihat history chat WhatsApp Anda, kecuali mereka sudah tahu angka kombinasi pada aplikasi Uplock yang sudah Anda buat. Terutama jika ponsel Anda sering dimainkan oleh anak-anak, yang menyebabkan beberapa aplikasi tidak berjalan sebagai mestinya. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan penginstalan aplikasi. Yang saya pilih itu aplikasi Uplock dan analisis cara kerja dan fitur-fitur unggulan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi yang pertama kita masuk ke mesin pencarian Play Store. Kemudian kita pilih Uplock. Di sini saya pilih Uplock Lite.
Ya, di sini. Kemudian kita menginstal. Di dalam Upload Lite ini cuman membutuhkan 17,44 MB, tidak terlalu banyak paket untuk penginstalan aplikasi ini, dan semua aplikasi yang ada di Play Store aman karena diverifikasi oleh Play Protect. Kemudian kita tunggu saja waktu penginstalannya. Sabar sebentar. Oke, setelah kita masuk di sini, kita masuk dalam versi apps lock yang ke 5.55 5.155. kemudian kita buka. Nah, untuk masuk di dalam aplikasi ini kita diminta untuk memasukkan pola. Disarankan untuk menggunakan pola yang berbeda dengan pola utama dari pola utama ponsel kita. Di sini kita masukkan pola, verifikasi lagi pola satu kali. Kemudian setelah kita diizinkan masuk, kita setuju dan mulai. Nah, untuk yang lebih baru, kita diberi izin akses pengguna Upload. Agar kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Upload, kita pilih izin. Jadi kita pilih Upload Lite yang kedua sini, kemudian kita izinkan. Kita tunggu untuk aplikasi ini diizinkan. Kita klik saya menyadari risiko dan mungkin terjadi sesuatu yang mungkin berbahaya. Kemudian kita lanjutkan OK. Kita kembali. Kemudian kita diberi izin, kita membuka izin untuk fitur di dalam gambar, tergambar di galeri video. Di sini kita buka Upload Lite, kemudian kita beri izin lagi. Kembali. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke aplikasi Upload Lite. Jadi di sini ada 3 fitur utama, yaitu fitur aplikasi, fitur tema, dan pengaturan. Jadi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama yaitu di sini kita lihat bahwa ada aplikasi yang akan kita kunci. Jadi kita lihat di sini yang ada warna gembok di sebelah kanan yang berwarna hijau. Kita misalnya di sini kita buka kunci. Jadi di sini kita terserah kita mau mengunci aplikasi apa saja yang ada di dalam ponsel kita. Di sini saya sengaja mencentang agar kita bisa memilih salah satu saja atau dua dari salah satu. Di sini misalnya kita ingin mengunci Gmail. Kita tinggal pilih di gembok sebelah kanan. Oke, secara otomatis Gmail akan terkunci. Untuk membukanya kita perlu memasukkan pola yang tadi kita masuk untuk diberi izin pada Upload Lite. Kemudian misalnya di sini yang ingin kita kunci Facebook Lite, Instagram, WhatsApp, Instagram, yang dimana aplikasi-aplikasi yang menurut kita aplikasi yang paling penting. Di sini juga ada banyak aplikasi yang ada di ponsel. Misalnya di sini saya mau mengunci galeri juga, karena menurut saya galeri juga sangat penting buat privasi kita. Oke, setelah itu kita kembali. Jadi di sini juga ada fitur tema.
Jadi tema sini upload menyediakan foto atau gambar gambar aplikasi profil yang akan muncul di profil beranda kita, di latar belakang kita. Di sini ada tema, dan di sini tema yang sudah kita install. Kemudian di sini ada pengaturan, dan juga di sini ada cover yang dimana kita bisa mengubah cover prompt untuk meminta password. Jadi sini kita masuk dalam pengaturan pengaktifan. Di sini kita yang pola kita ganti dengan kata sandi. Jadi sini kita silakan memasukkan kata sandi yang sulit menggunakan angka. Oke, kemudian centang. Kemudian kita diminta untuk verifikasi lagi. Oke, kemudian oke. Jadi aplikasi yang tadi kita mengunci di Gamebox tadi akan secara otomatis, untuk kita membuka lagi kita akan diminta untuk memasukkan sandi. Kemudian kita kembali. Jadi untuk misalnya kita suatu saat akan lupa, di sini kita bisa ubah kata sandi, buka kunci, kita masukkan sandi lama, masukkan lagi. Oke. Jadi di dalam Upload kalimatnya itu munculnya iklan. Kita tunggu saja. X. Oke. Jadi secara otomatis kata sandi kita telah diganti. Oke, di sini juga ada tentang aplikasi Upload. Nah, jadi di sini ada tentang aplikasi Upload. Di sini. Jadi aplikasi Upload ini disupport oleh www.domo mobile, support Domo mobile dan perjanjian pengguna. Kita kembali. Kemudian ada animasi, misalnya di sini kita menggunakan animasi di dalam aplikasi ini, tombol kunci cepat, kemudian peringatan pengaktifan profil otomatis, dan juga ada di sini ada proteksi canggih. Kemudian ada mode hemat daya. Jika ponsel kita sudah baterainya sudah kurang lebih dari 50%, kita boleh mengaktifkan mode hemat. Kemudian di sini juga yang spesial yang saya suka dari aplikasi ini, yaitu ada kunci sidik jari. Misalnya kita praktek untuk menggunakan kunci sidik jari, silakan buka pengaturan telepon, kemudian tambah sidik jari pertama. Jadi kita akan masuk di dalam setelan utama, kemudian kita aktifkan sandi keamanan menggunakan sidik jari. Di sini saya menggunakan pola, jadi tidak bisa. Kemudian di sini ada pengaturan keamanan. Kemudian setelah itu di sini kita akan melakukan testimoni. Jadi di sini yang saya kunci yaitu aplikasi sistem galeri. Kemudian ada Facebook Lite, Instagram, WhatsApp dan Telegram. Kita masuk dalam menu beranda. Kita cek misalnya di sini galeri, apakah saat kita membuka. Ya, di sini saat kita masuk ke galeri diminta untuk memasukkan sandi. Sini kita masukkan sandi yang tadi kita gunakan. Oke, dan ternyata berhasil. Misalnya kita memiliki file-file penting atau privasi, kita dapat menggunakan Upload ini. Kemudian misalnya Instagram atau Facebook, di sini coba kita masuk ke Facebook dan ternyata berhasil.
Kita kembali. Kita saat kembali ke beranda dan masukkan kembali ke apps lock, kita masukkan lagi sandinya. Oke. Nah, untuk bagi kalian yang ingin melihat fitur-fitur tambahan yang untuk berlangganan, silakan memasukkan email. Di sini kita pilih, saya pilih email, kemudian oke. Oke, di sini kita lihat di profil, pengaturan. Oke, sekian dari video tutorial saya kali ini tentang penggunaan fitur-fitur yang ada di dalam apps lock ini. Terima kasih.